Halo, selamat pagi untuk anak kelas 10 ya. Masih tetap semangat ya, harapannya kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Salam sehat dan juga kita harus tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran daring kita. Baik ya, kita akan masuk ke bab berikutnya ya. Sebelumnya Miss sudah sampaikan indikator-indikator apa yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini ya. Adapun bab baru ini itu membahas tentang momentum dan impuls. Kita masuk ke bagian momentum terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk ke bagian momentum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian momentum ya. Pengertian dari momentum itu adalah ukuran kesukaran ya untuk memberhentikan ya suatu benda yang sedang bergerak ya. Miss ulang ya. Pengertian dari momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang bergerak. Nah, bagaimana kaitannya Miss ya? Semakin susah suatu benda itu diberhentikan, maka akan semakin besar momentumnya ya. Sehingga momentum itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan ya. Nah, momentum ini merupakan salah satu dari besaran vektor. Nah, kenapa disebut dengan besaran vektor ya? Besaran itu ada dua, ada besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besar skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sama halnya dengan momentum. Momentum itu dia memiliki nilai dan nanti dia akan memiliki yang namanya arahnya. Makanya dia dikatakan sebagai besaran vektor. Nah, lambang dari momentum itu adalah, pertama kita akan bahas tadi tentang momentum ya. Pengertian momentum tadi sudah jelas ya. Ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang bergerak ya. Lambang dari momentum itu adalah P. Nah, P ya. Momentum itu besar momentum itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Di mana P ini adalah momentum ya. Momentum satuannya adalah kilogram kali meter per sekon. Ya, meter per sekon ya. M itu adalah massa. Satuannya adalah kilogram. Sedangkan V itu adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. Oke ya. Untuk pembahasan momentum ini saja dulu ya. Lanjut kita masuk ke tentang impuls ya. Impuls. Nah, pengertian dari impuls ini adalah ya, di buku ya, pengertiannya adalah ukuran seberapa besar gaya luar itu ya mempengaruhi atau mengubah momen suatu gaya. Nah, di mana gaya luar tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Nah, sehingga dapatlah rumusan dari impuls itu, ya, impuls itu lambangnya adalah I sama dengan ya gaya luar yang bekerja pada suatu benda untuk mengubah ya, untuk mengubah momentum suatu benda dalam selang waktu dia. Nah, inilah rumusan dari impuls, di mana I itu adalah impuls ya. Satuan impuls itu dalam Newton kali sekon. Nah, ya F itu adalah gayanya. Satuannya adalah Newton. Lalu delta T ini adalah selang waktunya ya. Selang waktu. Satuannya adalah dalam sekon. Oke ya. Kita masuk ke materi berikutnya, itu terkait tentang hubungan impuls dan momentum. Ya, kita masuk ke materi berikutnya terkait tentang hubungan impuls dan momentum ya. Sesuai dengan di buku Mandirimu halaman 120 ya. Sebuah benda yang bermassa M ya, ini sebuah benda yang bermassa M lalu bergerak dengan kecepatan V1 ya. Mula-mula dia bergerak dengan kecepatan awalnya itu adalah V1 ya. Lalu kemudian diberikan gaya tetap ya, diberikan gaya sebesar F ya dalam selang waktu T. Nah, sehingga kecepatan bertambah menjadi V2 ya. Dia mengalami perubahan kecepatan menjadi V2 atau dalam VT dia ya. Bisa juga ini M1 dan ini massa benda kedua ya. Nah, benda mendapat percepatan sesuai dengan hukum Newton kedua. Nah, sesuai dengan hukum Newton kedua yang mengatakan apa? Ya, F sama dengan M kali A. Maka ada yang namanya percepatan. Kalau sudah ada perubahan kecepatan berarti kalau untuk mencari percepatannya rumusnya menjadi F per M. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kaitannya hubungan impuls dan momentum itu
ya dapat kita peroleh kalau dia sudah ada perubahan percepatan. Ingat dia gerak lurus berubah beraturan, bahwasanya rumusnya itu adalah VT sama dengan V0 ditambah AT, ya, atau VT V2 sama dengan V1 ya ditambah AT. Nah, kita kalau untuk mencari A sama dengan berarti V2 kurang V1 per T. Nah, ini dulu. Kita simpan dulu persamaan yang ini, ya. Lanjut. Nah, rumus dari percepatan itu apa? F per M, ya. Berarti A sama dengan V2 kurang V1 per T. Ya, A itu apa tadi? F per M dia kan? F per M sama dengan V2 dikurang V1 per T. Nah, kita kalikan silang, ini kali ini. F-nya gayanya kali T, yang ininya kalikan massa. Berarti Ft sama dengan ya mas M kali V2 dikurang M V1. Nah, F kali T, ingat rumus impuls itu apa? I sama dengan ya besar gaya luar yang mempengaruhi suatu perubahan momentum dalam selang waktu, ya. Berarti F kali delta T. Nah, jadi ini ya adalah impuls. Impuls itu jadinya kita peroleh M V2 dikurang M V1 atau I sama dengan ya momentum kedua dikurang momentum 1. Ya, jadi I sama dengan delta P. Nah, ini dia untuk persamaan hubungan impuls dan momentum, ya. Ibu hapus ini. Jadi kita peroleh suatu keterangan bahwasanya ya P1 itu sama dengan M kali V1 itu adalah momentum awal. Momentum awal, ya. Satuannya adalah kilogram meter per sekon. Nah, untuk P2-nya adalah M kali V2 itu adalah momentum akhir. Ya. Satuannya adalah kilogram meter per sekon. Nah, itu dia. Delta P ini adalah ya P2 kurang P1 itu adalah perubahan momentum. Ya. Perubahan momentum. Nah, satuannya adalah kilogram ya kali meter per sekon. Nah, yang terakhir adalah I. I itu adalah impuls. Ya, satuan impuls itu adalah newton kali sekon. Oke, berikutnya kita masuk ke hubungan kekekalan momentum.